Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali bersama dalam doa pagi di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020. Masih beribadah di rumah kita masing-masing, dan hari ini Bapak Ibu saya mencoba rekaman dari gereja, dan kita berdoa semoga persiapan untuk menyambut new normal yang dilakukan oleh gereja Tuhan GKOB 1 boleh berjalan dengan baik, dan minggu-minggu dan bulan Juli, maksudnya memasuki bulan Juli kita akan beribadah di gedung gereja dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa pagi. Kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam doa pagi bersama hari ini. Kita awali dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian pertama dengan sukacita. Kita katakan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, nama Yesus disanjung tinggi. Kita angkat pujian Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh.
saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangga, kita bersyukur Allah kita Allah yang dahsyat, dan segala pujian untuk nama Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Dengan penuh sukacita kita masih bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berjudul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita angkat pujian Kala Ku Cari Damai. Kedamaian yang sejati hanya kita dapat di dalam Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku
walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, mari saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita datang mencari Tuhan, kita datang berdoa, kita datang mencari hadirat Tuhan, karena kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus kita mendapatkan kedamaian, ketenangan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kita. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hanya Yesus jawaban hidup, jawaban dalam hidup kita. Untuk itu mari kita awali doa pagi bersama ini. Kita awali dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Sampai pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tenaga yang baru, semangat yang baru. Dan kami pagi ini siap untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya seperti pujian kami, bahwa hanya di dalam nama Yesus kami mendapatkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, keamanan abadi. Dan biarlah Tuhan doa pagi bersama ini dari awal sampai akhir jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, masih kita memuji nama Tuhan dengan pujian sukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tenaga yang baru, tenaga yang semangat yang baru. Itu semua karena Tuhan. Maka itu kita angkat pujian dengan sukacita. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama
nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Mazmur 116 ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Yes, Bapak Ibu Saudara masih semangat, masih bersuka cita dalam puji-pujian kita. Kita angkat pujian sukacita selanjutnya. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita bersyukur, kita memuji memuliakan nama Tuhan, karena walaupun kita masih dihantui virus corona, tapi kita masih tetap sukacita beribadah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi
kasih-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan dengan kebenarannya tidak pernah terlambat, seperti fajar di pagi hari, seperti sungai yang mengalir. Tidak ada satupun yang dapat menghambat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami rindu dan siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, mari bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam doa pagi bersama terambil dari 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayat 23. 2 Samuel pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Saya baca untuk kita semua. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup."
Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema yang saya angkat untuk kita sama-sama. Siapakah aku ini Tuhan? Ada lagu yang di dalam lirik lagu itu mengungkapkan kalimat ini. Siapakah aku ini Tuhan? Ketika kita mengungkapkan kalimat tema ini, maka ini menjadi satu introspeksi diri kita. Kita mengevaluasi keberadaan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa saudara dan saya, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya. Ketika kita mengungkapkan kalimat tema ini, kita melihat kembali keberadaan diri kita yang begitu lemah, yang begitu terbatas. Namun karena Tuhan yang memampukan kita, maka kita dapat melakukan setiap hal yang ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita baca bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 12 ini tentang seorang raja bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Kita tahu bahwa setelah Daud melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia melakukan perzinahan dan juga pembunuhan berencana terhadap Uria. Kemudian dia mengambil istri Uria, lalu kemudian menghasilkan seorang anak. Dan Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk menasihati, untuk menegur suara Tuhan yang datang kepada Raja Daud melalui Nabi Nathan, mengingatkan bahwa Daud sudah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hukumannya ada. Walaupun Daud seorang raja yang langsung dipilih oleh Tuhan, tapi kita lihat ketika Daud melakukan dosa, kesalahan, sekali itu dosa, tetap dosa di hadapan Tuhan. Siapapun dia, apapun pekerjaan, jabatannya, Daud sebagai seorang raja, tetapi ketika dia melakukan dosa, Tuhan tetap memberikan teguran dan hukuman bagi Raja Daud. Nathan katakan Daud tidak akan mati, tetapi ada hukuman. Hukumannya apa? Yang pertama, anak yang dilahirkan oleh Batseba, hasil hubungan gelap Daud, hasil perzinahan Daud dengan Batseba, anak itu pasti akan mati. Dan yang kedua, pemberontakan dalam kerajaan Daud bukan dilakukan dari luar istana Daud, tetapi dari dalam istananya sendiri, yaitu Absalom yang akan memberontak terhadap Raja Daud. Itulah penghukuman dari Tuhan, teguran bagi Raja Daud dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi ini ayat 15 sampai ayat 23 yang kita sudah baca bersama tadi. Bagaimana kita lihat keberadaan seorang Raja Daud, raja yang langsung dipilih, diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Ya, kita lihat bahwa ternyata Daud ketika dia sudah tahu bahwa ini adalah hukuman bagi dia, yaitu anaknya akan mati, dan kemudian anaknya itu Tuhan menghukum dan sakit, Daud mulai bergumul di hadapan Tuhan. Dan pergumulan Daud ini pergumulan seorang ayah untuk anaknya, pergumulan yang mengharapkan supaya anaknya tetap hidup.
Daud memohon kemurahan Tuhan. Daud begitu meminta kemurahan Tuhan, kuasa dan kasih sayang Tuhan dinyatakan. Ya, sekalipun Tuhan sudah nyatakan hukuman bagi Daud, tetapi Daud berpikir bahwa mungkin Tuhan masih membuka pintu hatinya untuk berubah pikiran, untuk memulihkan kembali anak ini. Ya, dikatakan dalam bacaan kita, dia memohon kepada Allah, dia bertekun, dia masuk ke dalam kamarnya, dia berbaring di lantai, dia tidak mau makan. Saudaraku, ini merupakan suatu pergumulan yang bukan pergumulan sembarang, bukan pergumulan biasa. Kalau sampai orang yang tidak mau makan, kalau sampai orang yang tidak mau dihibur, orang yang sampai tidurnya di bawah, tidak lagi tidur menikmati tempat tidurnya yang empuk, tidur menikmati suasana kamarnya yang begitu nyaman, makan menikmati makanan-makanan yang begitu dihidangkan dengan begitu lezatnya, istimewanya, spesialnya, nikmatnya, dia tidak mau lagi menikmati itu. Berarti ini satu pergumulan yang dialami oleh Raja Daud, masalah yang dialami oleh Raja Daud, masalah yang begitu besar menurut pemikiran Daud, sehingga dia terus memohon kepada Allah. Bahkan pegawai-pegawai tua-tua dalam istana menegur Daud, tapi Daud tidak menghiraukan mereka, tidak mengindahkan mereka. Nah, satu saat pada waktunya Tuhan akhirnya memanggil kembali anaknya. Anak itu meninggal. Pegawai-pegawai istana Daud menjadi ketakutan. Ketakutan kenapa? Bukan takut karena apa, tapi takut Daud melukai dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri. Ketika anak ini masih hidup, masih sakit, Daud begitu bergumul dengan luar biasa. Apalagi ketika anak ini sudah mati, begitu di pikiran mereka. Mereka berbisik-bisik satu dengan yang lain dan dilihat oleh Daud. Dan di sini, saudaraku, Daud sudah tahu bahwa waktunya sudah tiba. Anak itu harus mati. Dan akhirnya Daud mengerti. Daud tanya kepada pegawai-pegawainya, apakah anak itu sudah mati? Lalu mereka menjawab, iya, anak itu sudah mati. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat respon dari Raja Daud. Ketika dia mendengar kabar bahwa anaknya sudah mati, dia tidak lagi menangisi, dia tidak lagi meratapi, dia juga tidak lagi menyalahkan Tuhan, dia juga tidak lagi menyesali akan setiap apa yang pernah dia lakukan. Dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, tetapi dia sudah tahu bahwa ini adalah suatu hukuman dari Tuhan, teguran bagi Tuhan, akibat dari dosa yang Daud dan Batseba lakukan. Dia sudah tahu, maka dia harus bisa menerima keadaan ini. Dia tahu bahwa dia di hadapan Tuhan. Dia sudah memohon, tetapi dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Banyak orang yang saat ini, saudaraku, ketika dia bergumul mati-matian, namun Tuhan belum menjawab doanya. Lalu kemudian dia menghukum dirinya, meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan berbagai macam yang bisa disalahkan, menyalahkan dirinya sendiri. Mari kita lihat respon Raja Daud. Dia tahu bahwa walaupun dia terus meminta kepada Tuhan, tapi dia sadar keberadaannya di hadapan Tuhan. Dia tidak mampu mengubahkan hati Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan yang sudah memutuskan, dia percaya bahwa dia hanya seorang hamba. Dan ketika Daud mendengar itu, Daud masuk ke dalam, dikatakan dalam ayat 20,
Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika pergumulannya tidak dijawab oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia masuk ke dalam rumahnya, dia mandi, dia bersih-bersih, yang berurap itu bersih-bersih. Biasanya tradisi raja-raja di zaman perjanjian lama, mereka tidak hanya sekedar mandi seperti mandi kita, mandi biasa, tapi mereka mandi lalu kemudian mereka ada rempah-rempah, mereka ada begitu banyak ramuan-ramuan yang dipakai, digunakan ketika mereka mandi. Dan Daud mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Artinya ia membuang semua yang sudah terjadi. Ia mau berdamai dengan situasi, kondisi yang ada. Dan dia masuk ke dalam rumah Tuhan, lalu dia sujud menyembah Tuhan. Bayangkan tindakan iman seperti ini, saudaraku, yang seharusnya kita lakukan dalam setiap apa yang kita doakan, dalam setiap apa yang kita gumuli. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, ataupun Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita minta, Tuhan belum menjawab doa-doa kita, mari jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Mari kita datang dan kita menyembah Tuhan. Kita selalu bersyukur bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Daud tahu bahwa itulah otoritas Allah yang bekerja di dalam kehidupannya. Daud sebagai seorang raja yang takut Tuhan, dia yang beriman kepada Tuhan, dia menghormati otoritas Allah atas kehidupannya. Sekalipun dia raja, dia seorang penguasa, dia seorang yang begitu luar biasa. Apapun yang tidak dimiliki, apa saja yang tidak dimiliki oleh Daud, semua dia punya. Tapi di mata Tuhan, Daud sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Sehingga ketika doanya belum dijawab, bahkan tidak dijawab oleh Tuhan, keinginan hatinya, pergumulannya, dia masuk ke rumah Tuhan dan dia menyembah Tuhan. Inilah sikap hati setiap orang percaya yang seharusnya kita, saudara dan saya, kita lakukan. Ya. Lalu kemudian yang berikut, saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mulai bisa kembali menata kehidupannya. Dia pulang ke rumahnya, dia meminta untuk dihidangkan roti, makanan-makanan, dan dia makan. Dan ini merupakan satu pemandangan yang menurut pegawai-pegawai Daud, ini merupakan satu pemandangan yang kontras. Kenapa kontras? Karena waktu anak ini masih hidup, anak ini masih sakit, Daud begitu bergumul minta kemurahan Tuhan. Tapi ketika anak ini mati, Daud malah melakukan apa yang sebaliknya. Dia mau makan dan dia mau kembali menikmati kehidupannya. Nah, ini yang mari kita lihat bahwa saat kita menghadapi pergumulan ataupun duka cita, saudara, mari kita hadapi dengan satu kekuatan dari Tuhan. Daud menjawab pegawai-pegawainya bilang begini. Apakah artinya, Daud menjawab, selagi anak itu hidup, di ayat 22, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Perhatikan. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa Daud mengakui otoritas Tuhan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika di depannya anaknya sudah mati. Namun hari ini ada hamba Tuhan, ada orang yang
tahu, yang kenal Tuhan, melakukan apa yang sebaliknya dilakukan oleh Raja Daud. Ada orang yang berusaha mati-matian berpuasa siang dan malam untuk meminta karunia membangkitkan orang mati. Saudaraku, mari kita hati-hati. Mati dan hidup itu adalah otoritas Tuhan. Ketika kita masih hidup, berarti ini adalah anugerah Tuhan. Ketika pun kita mati, itu adalah otoritas Tuhan. Itu wilayah kekuasaan Tuhan. Tidak usah kita campur di dalamnya. Tidak usah kita mau menjadi sama seperti Tuhan. Kalau ada orang, ada manusia biasa yang mampu membangkitkan orang mati, itu pun atas kehendak Tuhan. Jangan sampai ada orang yang mau untuk menonjolkan dirinya lalu kemudian menganggap menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan, Daud sangat menghormati otoritas Tuhan. Terlepas dari ini adalah teguran atas dosa perzinahan dan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Daud, tapi dia tetap menghormati otoritas Allah atas kehidupannya. Dan dia menghadapi duka cita ini, dia menghadapi dengan iman yang teguh. Siapkah saudara dan saya ketika kita berduka cita, kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud? Kita imani bahwa orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dia tidak dapat lagi kembali kepada kita. Kita mau berpuasa seperti apapun, kita mau menangis seperti apapun, kita mau mengeluarkan air mata darah seperti apapun, tidak akan mungkin mengembalikan orang yang sudah mati. Tidak perlu kita menyiksa diri kita dalam perbuatan-perbuatan yang keliru. Ada orang yang ketika berduka cita, dia belum menerima keadaan ini, dia belum berdamai dengan situasi, kondisi, dengan dirinya sendiri. Lalu kemudian dia menghadapi duka cita dengan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Menghadapi duka cita, dia menyiksa dirinya sendiri. Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidur, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak akan kembali kepadaku, aku yang akan pergi kepadanya. Berarti setiap kita pasti akan mati. Daud seorang raja, pasti dia juga akan mati. Kita semua juga pasti akan mati. Kita yang akan pergi kepadanya, bukan dia yang akan datang kepada kita. Maka mari dalam setiap situasi, dalam kita menghadapi situasi, kondisi duka cita atau persoalan atau pergumulan, berhenti menyiksa diri kita sendiri, berhenti membuat diri kita terluka. Bahkan ada yang sampai memukul-mukul dirinya, bahkan mungkin ada yang sampai mau bunuh diri. Ini tindakan-tindakan yang bodoh, ini tindakan-tindakan yang keliru. Karena kehilangan orang yang dicintai, dia menutup dirinya, dia begitu tidak mau. Mari kita bangkit menjalani kehidupan kita. Karena apa? Karena semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Inilah ketika saudara dan saya kita mampu melakukan seperti apa yang Daud lakukan, kita sadar keberadaan kita di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, tidak ada apa-apa yang kita di hadapan Tuhan. Maka mari kita tetap menerima setiap keputusan Tuhan saat ini sampai hari ini. Begitu virus corona ini, pandemi ini masih terus menghantui saudara dan saya, mari kita berdamai dengan, saya meminjam istilah Presiden Jokowi, berdamai dengan virus corona ini. Mari kita menerima dan kita terus menjaga kondisi kita agar tetap sehat. Kita berdoa semoga di bulan Juli kalau Tuhan berkenan, kita bisa kembali lagi beribadah di gedung gereja.
dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemerintah. Tetap menggunakan masker, lalu kemudian di halaman gedung gereja disediakan tempat cuci tangan, lalu kemudian sebelum beribadah, sebelum masuk dalam ruang ibadah, jemaat akan diukur suhu tubuhnya di bawah 37 derajat Celcius. Lalu kemudian duduknya juga masih harus menjaga jarak. Di bangku-bangku gereja sudah dibuat pembatas selotip berwarna kuning. Nah, mari Bapak Ibu, kita menjaga jarak supaya kita tetap sehat. Kita beribadah, kita mendapatkan manfaat bagi rohani kita, kita juga mendapat manfaat bagi jasmani kita. Jangan sampai kita beribadah lalu kemudian pulang kita mendapatkan sakit. Nah, Bapak Ibu yang merasa diri badannya tidak fit, mungkin lagi batuk, flu, atau mungkin demam, atau mungkin badannya tidak fit, mari kami minta untuk Bapak Ibu tetap di rumah. Bapak Ibu yang lansia dan juga Bapak Ibu punya anak kecil, anak-anak, lansia dan anak-anak, menurut ketentuan pemerintah tetap beribadah di rumah. Dan mari kita tetap mendoakan gereja Tuhan agar bisa menghadapi situasi ini. Sampai kapan kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan menyalahkan Tuhan. Tapi mari saatnya kita bangkit dan kita jalani kehidupan kita walaupun masih terus dihantui dengan pandemi virus corona COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Mari kita angkat pujian. Kita katakan bahwa Tuhanlah harapan kita. Bukan dengan kekuatan kita, kita dapat menjalani kehidupan kita sampai hari ini. Kita angkat pujian, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku dan wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhanlah harapan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.